Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Kini kita masuk pada bagian 2 tahun pertengahan dari PDF A Spiritual Biography Venerable Acharyaman Buridatta by Acharya Mahabhuanyana Sampano. Bahan PDF diunduh dari website samagipala.or.id. Sedangkan keterangan mengenai para penerjemah dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Bagian 2 berisi 8 pokok subbahasan, yaitu praktek dutangga, seorang biku yang takut pada hantu, tradisi dan kepercayaan, penderitaan dan keterbatasan, ajaran kelulusan, perbedaan hanya pada batin, kejadian pada saat penggalian sumur, dan manusia tanpa celah. Pada video ini yang akan kami bacakan adalah bagian 2 tahun pertengahan dan sub pokok bahasan mengenai praktek dutangga. Baiklah, kita mulai. Bagian 2 tahun pertengahan. Pada tahun awal, ketika Acharyaman pertama memulai mengembara sebagai dutangga, ia memulainya dari timur laut Provinsi Nakhon Phanom. Dari sana, ia berkelana melintasi Provinsi Sakhon Nakhon dan Udon Thani, hingga akhirnya sampai Burma, di mana ia tinggal untuk sementara sebelum kembali ke Thailand di utara Provinsi Chiang Mai. Ia tinggal beberapa saat di sana, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke Laos, melatih kehidupan pertapaan di Luang Prabang, dan kemudian di Vientiane sebelum akhirnya kembali ke Provinsi Loei. Dari timur laut inilah, ia mengembara secara bertahap hingga sampai ke Bangkok untuk menghabiskan masa wasa di Vihara Wat Patumwan. Seusai masa wasa, ia menetap di Gua Sarika selama beberapa tahun. Setelah meninggalkan Gua Sarika, ia kembali lagi ke wilayah timur laut. Selama tahun-tahun pengembaraan yang sangat panjang, ia hampir selalu berkelana sendiri. Hanya pada beberapa kesempatan, ia ditemani oleh biku lain, tetapi kemudian mereka segera berpisah. Acharyaman selalu berlatih dengan sungguh-sungguh, yang membuatnya terpisah di antara sesama para biku. Ia tetap merasa lebih nyaman untuk mengembara sebagai dutangga sendiri, melatih kehidupan pertapaan sendiri. Hanya setelah batinnya telah cukup kuat oleh pencapaian spiritual yang lebih tinggi, muncul welas kasih yang membuatnya mengutamakan untuk mengajar kepada sesama biku. Rasa welas kasih mendalam yang menjadi alasan ia meninggalkan kedamaian dan ketenangan di Goa Sarika untuk kembali ke timur laut. Sebelumnya, pada tahun awal pengembaraannya sebagai dutangga di Provinsi Timur Laut, memberinya peluang untuk mengajar beberapa biku Kamathana yang ia jumpai di sana. Pada saat itu, ia mendapati sejumlah besar biku dutangga yang berlatih di berbagai tempat di wilayah timur laut. Pada saat memutuskan untuk kembali, Acharyaman memutuskan untuk mengajar para biku dan umat awam yang mempercayai petunjuknya, memusatkan seluruh perhatian untuk tugas ini. Kembali ke provinsi yang pernah dilalui saat mengembara, ia mendapati banyak biku dan umat awam dengan cepat tumbuh keyakinan kepadanya. Banyak di antara mereka yang terinspirasi oleh ajarannya ditahbiskan menjadi biku dan berlatih seperti yang ia lakukan. Bahkan beberapa acarya senior, guru dalam ajaran mereka sendiri, membuang keangkuhannya dan meninggalkan kewajiban mereka untuk berlatih di bawah bimbingannya. Pikiran mereka berangsur-angsur ditegakkan dengan sangat kuat dalam meditasi, sehingga percaya diri dengan kemampuan mereka untuk mengajar yang lain.
Di antara para generasi pertama siswa Acharyaman termasuk Acharya Suwan, mantan kepala wihara Wat Aranyikawat di wilayah Thabo, Provinsi Nong Khai. Acharya Singh Kantayakamo, mantan kepala wihara Wat Pasalawan di Nakhon Ratchasima. Dan Acharya Mahapin Panyapalo, mantan kepala wihara Wat Sadharam di Nakhon Ratchasima. Ketiga yang mulia Acharya tersebut semula datang dari Provinsi Ubon Ratchathani, semuanya sekarang telah meninggal dunia. Mereka adalah murid-murid berpengaruh yang karir pengajarannya membantu melestarikan peninggalan Acharyaman untuk manfaat generasi yang akan datang. Acharya Singh dan Acharya Mahapin adalah saudara kandung. Sebelum menempuh jalan pelatihan, mereka mempelajari kitab suci Buddhis dengan seksama. Mereka adalah dua Acharya senior yang yakin kepada Acharyaman, melepas keangkuhan mereka, dan meninggalkan kewajiban mereka untuk dapat mengikuti latihan seperti yang ia ajarkan. Akhirnya, melalui usaha pengajaran, mereka mampu membantu banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, berdasarkan urutan senioritas adalah Acharya Thet The Sarangsi yang saat ini menetap di Wat Hin Mak Peng di wilayah Sri Chiang Mai, Provinsi Nong Khai. Ia adalah siswa senior Acharyaman yang keteladanan latihannya begitu menginspirasi sehingga ia sangat dihormati oleh para biku dan umat awam di berbagai penjuru wilayah. Sikapnya selalu sederhana dan rendah hati, yang dapat dilihat dari keramah tamahannya yang luar biasa, baik hati dan sederhana. Ia menjaga perilakunya dengan kewibawaan sempurna. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat terpikat oleh khotbahnya yang penuh perasaan. Ketika menyinggung tentang watak maupun perilaku masing-masing, Acharya senior dibedakan oleh kualitas alami pikiran dan watak. Ada Acharya yang perilakunya dapat dijadikan contoh yang baik bagi mereka untuk diteladani. Mereka yang ingin meneladani bertekad untuk berperilaku menyenangkan, berperilaku damai, tidak ada niat untuk menyinggung orang lain. Tetapi perilaku beberapa Acharya lain menyenangkan dan patut hanya ketika dipraktekkan oleh mereka secara sendiri. Bila yang lain mencontoh perilaku yang sama, seringkali tampak menjadi salah, yang segera akan menyinggung perasaan orang lain, sehingga tidak dianjurkan bagi orang-orang untuk meniru ciri khas Acharya-Acharya ini. Meski demikian, perilaku Acharya Thet tidak termasuk yang seperti itu. Mengikuti perilakunya yang luhur, seseorang pasti akan mengembangkan hal yang menyenangkan. Perilaku damai dihargai banyak orang di mana-mana. Ia memiliki kelembutan. Pembawaan yang ramah dapat dengan mudah diteladani tanpa ada resiko menyinggung perasaan orang lain. Keteladanannya sangat sesuai sebagai seorang biku, yang kepribadiannya selalu tenang dan dalam kondisi pikiran penuh kedamaian. Acharya Thet adalah salah satu siswa senior Acharyaman yang saya yakini pantas untuk mendapatkan penghormatan tertinggi. Selama saya mengenalnya, saya selalu menganggap ia sebagai seorang guru yang luar biasa. Selanjutnya yaitu Acharya Van Ajaro yang sekarang menetap di Wat Udom Somphon dekat desa Nahwachang di wilayah Panyanikhom, Provinsi Sakhon Nakhon. Ia sangat dikenal dan dipuji di seluruh wilayah karena praktek spiritualnya yang luar biasa dan perilakunya yang baik. Pikirannya menonjol dalam kualitas mulia. Perilakunya sangat menonjol, yaitu cinta kasihnya yang besar sekali kepada orang-orang dari semua golongan. Ia adalah seorang biku yang layak memperoleh penghormatan dari orang-orang di berbagai wilayah di negara kami. Ia sungguh-sungguh mendedikasikan dirinya untuk membantu orang lain semampunya, baik secara material maupun spiritual, seperti seorang yang kedermawanannya tidak terbatas.
Siswa senior selanjutnya yang akan saya sebutkan adalah Acarya Khao Analio, yang saat ini berdiam di Wihara Wat Tham Klong Pen di daerah Nong Bua Lampu, Provinsi Udon Thani. Ia adalah seorang guru meditasi terkemuka pada masa kita. Tidak mengherankan jika pembaca telah mendengar reputasinya yang luar biasa. Baik dari cara ia berlatih maupun tingkat pencapaian spiritualnya patut mendapat penghormatan tertinggi. Ia selalu memilih berlatih di tempat terpencil, di lokasi pengasingan dengan sungguh-sungguh. Ketekunannya tak dapat ditandingi oleh biku Duttangga lainnya. Hingga saat ini, di usianya yang ke-82, ia tetap tidak membiarkan kesehatannya yang menurun menghalangi semangatnya yang menyala-nyala. Beberapa orang bertanya pada saya, disebabkan karena kekhawatiran akan kesehatannya yang menurun. Mengapa ia tetap berlatih keras? Pada kenyataannya sudah tidak ada lagi yang perlu ia capai. Mereka tidak dapat menebak mengapa ia tetap aktif dan penuh semangat. Saya mencoba menjelaskan pada mereka bahwa seseorang yang telah secara total melenyapkan faktor-faktor yang tidak berguna yang memanfaatkan setiap kelemahan yang melunturkan semangat dan penghalang kemajuan, tidak lagi memiliki kelesuan yang melemahkan yang dapat menjebak pikirannya ke dalam jaring hayalan. Sementara kita semua menimbun gunung kemalasan yang sesungguhnya menghalangi pandangan kita. Segera setelah kita memulai berbagai usaha keras yang bermanfaat, kita menjadi khawatir kalau buah usaha kita melebihi kapasitas muatannya. Kita khawatir akan masa depan bagaimana kita akan kelelahan jika nanti pekerjaan menjadi sulit. Akhirnya kita gagal mengumpulkan buah-buah bermanfaat. Kita hanya mendapati sebuah keranjang kosong, yaitu batin yang kosong, hanyut tanpa tujuan, dengan tiada kumpulan kama baik yang mendukungnya. Alih-alih kita mengisi batin kosong tersebut dengan mengeluh tentang semua kesulitan yang kita alami. Jadi kemalasan, penyakit dalam batin kita, selalu menimbulkan rintangan untuk menghalangi jalan kita. Mereka yang telah membersihkan penyakit ini dalam batin mereka, tetap gigih dalam kesulitan. Mereka tidak pernah mengkhawatirkan tentang muatan berlebihan yang melebihi kapasitas mereka menampung buah dari usaha mereka. Mereka yang hatinya bersih oleh dhamma yang tak tercela, telah bersih dari semua kekotoran duniawi, berdiri dengan kokoh di situasi apapun. Suasana suram dan murung tidak pernah lagi muncul dalam batinnya, membuat mereka teladan yang sempurna bagi dunia untuk diikuti. Masing-masing siswa Acaryaman yang disebutkan di atas memiliki kualitas cemerlang tersendiri yang tertimbun dalam batin mereka, bersinar seperti permata yang berharga. Orang-orang yang memiliki keberuntungan bertemu seorang guru mulia pasti akan mendapatkan pengertian mendalam luar biasa yang menggembirakan hatinya. Suatu pengalaman yang akan mereka kenang selamanya. Acaryaman mengajar beberapa siswa yang berbeda. Banyak yang menjadi guru dengan cara mereka sendiri. Menjadi seorang guru meditasi dengan kualitas mental yang luar biasa dalam kebajikan yang mulia. Kepandaiannya menakjubkan di dalam jalannya menguraikan jalan latihan atau maga, serta buahnya atau phala. Seakan ia memiliki miniatur Tipitaka terukir dalam batinnya, seperti telah dengan tepat diramalkan di permulaan Samadhi Nimitta yang ia lihat ketika pertama mulai latihan. Bepergian ke berbagai daerah dalam serangkaian misi mengajar, ia mengajar sejumlah besar biku dan umat awam yang pada gilirannya membaktikan dirinya sendiri kepada Acaryaman dan kegemaran sungguh-sungguh pada bimbingan dhamma yang ia ajarkan. Pengaruh spiritualnya yang sangat kuat sebagai akibat langsung dari menyadari sifat alami dhamma yang sesungguhnya. Kata-katanya mewakili kebenaran yang telah ia pahami secara keseluruhan.
tidak hanya sekedar dugaan atau memperkirakan tentang bagaimana kebenaran itu seharusnya. Dengan keyakinan penuh akan kebenaran yang timbul dari dalam batinnya, ia mengajarkan kebenaran yang sama ini kepada yang lain. Ketika Acharyaman meninggalkan Goa Sarika untuk kembali ke timur laut kedua kalinya, ia memutuskan untuk mengajarkan sang jalan kepada sebanyak mungkin biku dan umat awam, baik kepada kenalan ia sebelumnya yang telah menjalankan berbagai latihan, juga kepada mereka yang baru saja mulai masuk dalam latihan. Praktek Dutangga. Acharyaman sangat yakin bahwa ketekunan dalam praktek Dutangga sungguh-sungguh menunjukkan semangat cara hidup petapa. Ia sangat teguh mematuhi praktek petapa ini sepanjang hidupnya dan selalu mendorong para biku yang belajar di bawah bimbingannya untuk mencontohnya dalam praktek mereka masing-masing. Berpindah patah setiap hari, kecuali pada hari-hari yang disengaja untuk berpuasa. Acharyaman mengajarkan kepada siswanya, ketika berjalan menuju desa untuk pindah patah, mereka harus selalu sati dan selalu mengendalikan tubuh, ucapan, dan pikiran. Seorang biku selayaknya tidak pernah membiarkan pikirannya menjadi korban berbagai perasaan menggiurkan terhadap objek hasil tangkapan mata, telinga, hidung, lidah, badan, atau pikiran ketika berjalan ke dan dari desa untuk berpindah patah. Ia menegaskan agar sati dihadirkan dalam setiap gerak, pikiran, dalam setiap langkah perjalanan, di bawah kewaspadaan yang sangat cermat. Hal ini agar dijadikan tugas suci yang membutuhkan perenungan dengan keseriusan tinggi setiap kali seorang biku bersiap-siap untuk pergi pindah patah di pagi hari. Makan hanya makanan yang telah diterima dalam mangkok saat pindah patah. Seorang biku harus mempertimbangkan jumlah makanan yang diterima di mangkoknya setiap hari, sehingga cukup untuk keperluannya, seorang yang puas dengan sedikit. Bagi ia, sangatlah tidaklah baik mengharapkan makanan lebih dengan menerima persembahan tulus yang ditawarkan kemudian di wihara. Praktek semacam ini mendorong keserakahan karena kilesanya, membiarkannya untuk memperkuat diri menjadi begitu menguasai hingga hampir tidak mungkin untuk dilawan. Seorang biku makan apa saja yang diberikan ke dalam mangkoknya, tidak pernah berharap atau bersedih jika tidak sesuai dengan harapannya. Kegelisahan akan makanan adalah sifat setan-setan kelaparan, makhluk menderita akibat hasil kama buruknya sendiri. Tidak pernah menerima cukup makanan untuk memuaskan nafsu keinginannya, mereka berlari dengan marah, dengan nekat mencoba mengisi mulut dan perut, selalu lebih mengedepankan soal makanan dalam mempraktekkan dhamma. Praktek petapaan dengan menolak pemberian makanan setelah usai pindah patah adalah cara yang sangat baik dalam mengendalikan kecenderungan munculnya keserakahan akan makanan. Itu juga merupakan cara terbaik untuk mengikis segala keinginan berlebihan terhadap makanan dan keresahan yang dibuatnya. Makan 1 kali dalam sehari sangatlah tepat sebagai cara hidup meditasi seorang biku Dutangga, karena ia tidak perlu mengkhawatirkan soal makanan lagi dalam sehari. Kalau tidak, ia dengan mudah mengkhawatirkan perutnya dibandingkan dhamma, suatu perilaku sangat tidak terhormat untuk seseorang yang sungguh-sungguh mencari jalan melenyapkan dukkha. Meski hanya makan sekali dalam sehari, ada kalanya seorang biku mengurangi konsumsinya, makan lebih sedikit dari yang biasanya dikonsumsi saat 1 kali makan. Praktek ini membantu meditasi karena makan terlalu banyak dapat membuat melemahkan indera. Sebagai tambahan, seorang biku yang wataknya temperamental cocok dengan latihan seperti ini dapat mengharapkan memperoleh hasil yang luar biasa untuk perkembangan spiritualnya.
Aturan Dutangga ini merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengikis keserakahan seorang biku yang cenderung tergiur oleh makanan. Dengan cara ini, perlindungan Dhamma bekerja sama besarnya seperti penjaga masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri. Musuh masyarakat dilawan dan ditundukkan kapanpun mereka mengancam kekayaan, kepemilikan, kehidupan, dan anggota tubuh atau kedamaian batin. Apakah hewan buas seperti anjing hutan, ular, gajah, dan harimau, atau penyakit mematikan, atau individu yang suka berkelahi, masyarakat di seluruh dunia memiliki ukuran tepat untuk perbaikan atau obat yang dapat dengan efektif mengatasi dan melindungi mereka dari ancaman-ancaman tersebut. Seorang biku Dutangga yang pikirannya menunjukkan kecenderungan sering berselisih dengan nafsu keinginannya akan makanan atau kualitas tidak bermanfaat lainnya yang dianggap tidak patut, memerlukan adanya acuan yang tepat untuk memperbaiki kecenderungan ancaman ini. Sehingga ia akan selalu membekali diri dengan perlindungan diri yang mengagumkan dan hal yang menyenangkan bagi siapa saja yang bergaul dengannya. Makan 1 kali dalam sehari merupakan cara yang sangat luar biasa untuk mengendalikan kondisi batin yang sulit dikendalikan. Makan semua makanan langsung dari mangkok pata tanpa menggunakan perkakas lainnya adalah suatu latihan nyata yang cocok untuk kehidupan seorang biku Dutangga yang berusaha keras untuk selalu puas dengan sedikit ketika berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Hanya menggunakan mangkok pata berarti tidak perlu terbeban dengan berbagai perkakas yang tidak praktis dipakai saat ia bepergian dari satu lokasi ke yang lainnya, melatih cara hidup petapa. Pada saat bersamaan, praktek tersebut adalah praktek yang sangat berguna bagi para biku untuk tidak membebani diri mereka dengan kekacauan batin. Tiap tambahan barang yang mereka bawa dan jaga hanya akan menambah satu lagi beban dalam pikiran mereka. Untuk alasan ini, biku Dutangga harus memberikan perhatian khusus untuk melatih makan hanya dari mangkuk pata. Pada kenyataannya, hal ini menimbulkan banyak manfaat khusus. Mencampur semua jenis makanan ke dalam mangkok adalah cara untuk mengingatkan seorang biku agar penuh perhatian terhadap makanan yang ia makan dan untuk menyelidiki sifat alaminya menggunakan perhatian dan kebijaksanaan untuk memperoleh pengetahuan mendalam yang jernih akan kebenaran pada makanan. Acaryaman berkata, bagi dirinya, makan dari mangkuk sama pentingnya dengan praktek Dutangga lainnya. Ia memperoleh banyak pengertian mendalam ketika merenungkan makanan yang ia makan setiap hari. Sepanjang kehidupannya, ia dengan sungguh-sungguh menjalankan praktek pertapaan ini. Dengan mengamati sifat alami makanan yang dicampur dalam mangkuk adalah cara efektif mengikis kemelekatan yang kuat akan rasa makanan. Pengamatan ini merupakan teknik yang digunakan untuk melenyapkan keserakahan pikiran seorang biku ketika ia sedang mengonsumsi makanannya. Keserakahan pada makanan akan diganti dengan perhatian lain akan kebenaran mengenai makanan. Tujuan makan hanyalah menunjang tubuh untuk kelangsungan hidup dari hari ke hari. Dengan cara ini, tidak ada perasaan senang terhadap makanan yang enak maupun perasaan tidak senang akan makanan yang tidak enak, yang akan mengganggu pikiran. Jika seorang biku memiliki kecakapan dalam pengamatan setiap ia mulai makan, pikirannya akan tetap teguh, tenang, dan terjaga. Tidak tergerak oleh kegembiraan atau kekecewaan akan rasa makanan yang dipersembahkan. Konsekuensinya, makan langsung dari mangkok pata adalah cara latihan yang luar biasa untuk melenyapkan kemelekatan pada rasa makanan. Memakai jubah yang terbuat dari kain sisa adalah aturan Dutangga lainnya yang dipraktikkan sungguh-sungguh oleh Acaryaman.
Cara pertapaan ini digunakan untuk mencegah godaan untuk memuaskan nafsu alami keinginan akan jubah yang baik, yang terlihat menarik, dan keperluan-keperluan lainnya. Kain-kain tersebut harus dicari di tempat-tempat seperti kuburan untuk mengumpulkan kain sepotong demi sepotong. Lalu potongan-potongan dijahit menjadi selembar kain yang dapat dipergunakan, seperti jubah atas, jubah bawah, dan jubah luar, kain untuk mandi, atau keperluan-keperluan lainnya. Pernah suatu kali, keluarga seseorang yang meninggal menyetujui Acariaman mengumpulkan kain pembungkus mayat. Kapanpun ia menemukan potongan kain di jalan saat keluar berpindah patah, ia akan memungutnya dan menggunakannya untuk membuat jubah tanpa memikirkan jenis kain apa dan dari mana itu berasal. Kembali ke wihara, ia mencucinya, lalu menggunakannya untuk menambal jubah yang sobek atau untuk membuat kain mandi. Ini dilakukannya secara rutin dimanapun ia tinggal. Kemudian, setelah lebih banyak lagi umat-umat yang menjalankan prakteknya, mereka mempersembahkan bahan kain, dengan sengaja meletakkan potongan kain di tanah atau sepanjang rute perjalanan ia berpindah patah, atau di sekitar tempat ia tinggal, atau bahkan di kuti tempat ia tinggal. Oleh karena itu, prakteknya yang semula hanya mengumpulkan potongan kain sisa, berubah sesuai dengan kondisi. Ia diharuskan untuk menerima kain yang dipersembahkan para umat di lokasi-lokasi strategis. Walaupun seperti itu, ia terus menggunakan jubah yang terbuat dari potongan-potongan kain sisa hingga ia wafat. Acariaman menekankan bahwa untuk dapat hidup dengan nyaman, seorang biku harus dapat memperlakukan dirinya seperti secerca kain lap tua yang tidak berharga. Jika ia dapat melenyapkan keangkuhan dari dirinya yang menyebabkan kebanggaan yang membuatnya merasa istimewa, lalu ia akan dengan mudah merasa tentram dalam semua aktivitas sehari-harinya dan pergaulan pribadinya, di mana kualitas sejatinya bukan muncul dari asumsi. Kebaikan hakiki muncul dari rasa penuh kerendahan hati dan kejujuran dari seseorang yang selalu berhati-hati secara moral dan spiritual. Itu adalah sifat alami dari kebaikan hakiki. Tanpa ada kesombongan berbahaya yang tersembunyi, orang tersebut damai kepada dirinya sendiri dan damai kepada seluruh dunia kemanapun ia pergi. Praktek pertapaan dengan hanya menggunakan jubah yang terbuat dari kain sisa merupakan penawar pikiran angkuh dan kesombongan. Seorang biku yang sedang berlatih harus mengerti hubungan antara dirinya dengan kualitas kebajikan yang ia cita-citakan untuk dicapai. Ia tidak akan pernah membiarkan keangkuhan mengotori kesucian moral dan spiritual yang ia kembangkan dalam batinnya. Jika tidak, taring dan belati berbahaya dapat muncul di antara kualitas-kualitas yang baik, meskipun pada hakikatnya mereka adalah sumber kedamaian dan ketenangan. Ia harus melatih dirinya dengan mengedepankan sifat egoisme dengan menjadi seperti secerca kain tua tak berharga hingga menjadi kebiasaan, sehingga tidak membiarkan kesombongan akan harga dirinya muncul ke permukaan. Seorang biku harus mengembangkan kualitas mulia ini dan menanamkannya ke dalam kepribadiannya, menjadikan watak hakiki semantap bumi ini. Sehingga ia tidak akan terpengaruh lagi akan kata-kata pujian maupun celaan. Juga, pikiran yang telah sepenuhnya melenyapkan kesombongan adalah pikiran yang tenang dalam segala kondisi. Acariaman meyakini bahwa praktek mengenakan jubah yang terbuat dari kain sisa adalah cara yang sangat jitu untuk mengikis rasa sombong yang terkubur sangat dalam di batin. Tinggal di hutan. Menyadari betapa berharganya aturan dutangga dari awal mula, Acariaman mendapati tinggal di hutan sangat bermanfaat, terpencil yang menyatu dalam kesunyian. Hidup dan bermeditasi di alam sekitar lingkungan hutan
membangunkan sati dan mendorong perhatian untuk tetap waspada dalam semua aktivitas sehari-hari seseorang. Kesadaran selalu hadir pada setiap saat. Batin merasa gembira dan tanpa rasa khawatir, tidak dirintangi oleh tanggung jawab keduniawian. Pikiran tetap waspada, sungguh memusatkan pada satu objek, melampaui dukkha. Perasaan terdesak seperti itu menjadi semakin terasa ketika tinggal jauh dari pemukiman penduduk, di lokasi jauh di dalam hutan, penuh dengan berbagai macam hewan buas. Dalam kondisi tetap siaga, pikiran seakan merasa hendak melayang tinggi dan keluar dari lubang kilesa yang sangat dalam setiap saat, seperti burung hendak terbang. Sebenarnya, kilesa masih tetap di dalam batin seperti biasanya. Lingkungan hutanlah yang membangkitkan inspirasi pada keinginan akan kebebasan. Kadang-kadang, karena kekuatan dari lingkungan yang menunjang ini, seorang biku menjadi yakin bahwa kilesanya berkurang dengan cepat hari demi hari. Sisanya muncul jarang. Perasaan bebas seperti inilah sumber tetap untuk praktek meditasi. Seorang biku yang tinggal di kedalaman hutan cenderung memperhatikan hewan liar di sekitarnya, baik yang berbahaya maupun yang tidak, dengan welas asih, bukan dengan rasa takut atau masa bodoh. Ia menyadari bahwa semua hewan, berbahaya dan tidak, semuanya setara dalam kelahiran, usia tua, sakit dan mati. Kita manusia lebih tinggi dari hewan hanya karena kesadaran moral yang lebih unggul, kemampuan kita untuk memahami perbedaan antara yang baik dan jahat. Kurangnya pertimbangan moral seperti ini, kita tidak lebih baik daripada hewan pada umumnya. Tidak dikenali oleh mereka, kita memberi label mereka ini hewan. Meskipun manusia sendiri adalah sejenis hewan juga. Hewan manusia ini senang melabeli jenis lain. Tetapi kita tidak mengetahui label apa yang diberikan hewan lain kepada kita. Siapa yang tahu? Mungkin mereka diam-diam melabeli manusia sebagai raksasa. Karena kita sangat senang menyakiti mereka, menyembelih mereka untuk dagingnya, ataupun hanya untuk bersenang-senang. Ini adalah keburukan yang sangat memalukan. Cara kita manusia yang terbiasa mengeksploitasi makhluk-makhluk ini. Perlakuan kita pada mereka tanpa belas kasihan. Bahkan di antara kita sesama manusia, tidak dapat menghindari untuk membenci dan berlaku kasar satu sama lain. Selalu menyakiti atau membunuh satu sama lain. Dunia manusia sering bermasalah karena manusia cenderung untuk menyakiti dan membunuh satu sama lain. Sedangkan di dunia hewan juga bermasalah karena manusia berlaku sama terhadap mereka. Sebagai akibatnya, hewan bersikap waspada terhadap manusia. Acariaman menyatakan bahwa kehidupan di hutan memberi banyak kesempatan untuk berpikir dan merenungkan tentang batin masing-masing dan hubungannya dengan fenomena alami yang terjadi di luar. Setiap orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk melampaui dukkha dapat mendapatkan banyak inspirasi di hutan. Banyak dorongan untuk mengintensifkan usahanya secara terus-menerus. Suatu waktu, sekelompok babi hutan berjalan di wilayah tempat Acariaman melakukan meditasi berjalan. Alih-alih lari ketakutan ketika melihatnya, mereka terus mencari makan seperti biasanya. Ia berkata mereka sepertinya dapat membedakan antara dirinya dengan semua raksasa tak berbelas kasihan di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa mereka tetap mencari makan seperti biasa, bukannya berlari menyelamatkan diri mereka. Di sini, saya akan sedikit menyimpang dari pokok bahasan dengan satu cerita pendek untuk memperinci topik ini. Mungkin Anda akan berpikir bahwa babi hutan tidak takut pada Acariaman karena ia tinggal sendirian di dalam hutan. Tetapi, ketika wihara saya sendiri, Wat Pabantat, pertama kali dibangun dan banyak biku yang tinggal bersama di sini, sekumpulan babi hutan mencari perlindungan ke dalam wihara, berkeliaran secara bebas di wilayah tempat para biku tinggal.
Di malam hari, mereka bergerak kemana-mana tanpa rasa takut. Hanya beberapa yard dari jalur meditasi para biku, sangat dekat sehingga mereka dapat mendengar dengusan dan hentakan yang keras ketika mencari makan di tanah. Bahkan suara para biku ketika memanggil satu sama lain untuk datang dan melihat kejadian ini tidak mengejutkan babi hutan. Meneruskan berkeliaran bebas di sekitar wihara setiap malam, para biku dan babi hutan terbiasa satu sama lain. Sekarang, babi hutan sangat jarang berkeliaran lagi di dalam wihara karena ulah raksasa dalam tanda petik. Sebagaimana hewan mengacu pada kita manusia, menurut Acharyaman, karena ulah mereka membunuh dan memakan hampir semua hewan liar di wilayah itu. Beberapa tahun yang akan datang, mereka kemungkinan akan habis semuanya. Saat tinggal di hutan, Acharyaman menjumpai hal yang sama. Hampir semua jenis hewan senang mencari perlindungan di tempat para biku tinggal. Dimanapun para biku menetap, selalu banyak hewan yang datang. Bahkan di dalam kompleks wihara di kota-kota besar, hewan, khususnya anjing, sering mencari perlindungan. Beberapa wihara di kota merupakan rumah bagi ratusan anjing karena para biku tidak pernah menyakiti mereka dalam bentuk apapun. Contoh kecil seperti ini menunjukkan kesejukan dan kedamaian sifat alami Dhamma. Semangat untuk tidak menyakiti makhluk hidup apapun di dunia ini, kecuali mungkin mereka individu yang memiliki hati yang keras. Pengalaman Acharyaman tinggal di hutan meyakinkan ia akan bagaimana menunjangnya pengaruh lingkungan dalam praktek meditasi. Suasana lingkungan hutan sangatlah cocok bagi mereka yang ingin melenyapkan dukkha. Tidak diragukan lagi, merupakan tempat yang sangat tepat sebagai medan pertempuran dalam perjuangan untuk mencapai seluruh tingkatan Dhamma. Dibuktikan oleh petunjuk pertama sang guru kepada biku yang baru saja ditahbiskan, "Pergi, carilah hutan yang cocok untuk tempat kamu berlatih." Acharyaman menati cara pertapaan ini hingga akhir hidupnya, kecuali pada situasi tertentu yang sangat jarang, dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Seorang biku yang tinggal di hutan selalu diingatkan untuk mengasingkan diri dan betapa mudah diserang dirinya. Ia tidak sanggup untuk tidak menjaga kesadaran. Sebagai hasil atas kewaspadaan ini, segera sangat jelas terlihat manfaatnya secara spiritual. Berdiam di bawah pohon adalah cara hidup dhutangga menyerupai kehidupan di hutan. Acharyaman berkata bahwa ia berada di bawah naungan sebatang pohon pada hari di mana citanya dengan sempurna melampaui dunia. Satu peristiwa yang akan selalu diingat di kemudian hari. Gaya hidup yang bergantung pada naungan sebatang pohon sebagai atap dan satu-satunya perlindungan terhadap berbagai unsur lainnya adalah gaya hidup yang mendukung untuk introspeksi diri terus-menerus. Pikiran yang memiliki fokus mendalam secara terus-menerus akan selalu siap untuk menghancurkan berbagai kilesa karena perhatiannya berpusat pada 4 landasan perhatian, rupa, wedana, citta, dan dhamma, dan 4 kesunyataan mulia, dukkha, samudaya, nirodha, dan magga. Bersama-sama adalah faktor pembentuk pertahanan pikiran yang sangat efektif, melindunginya sekuat tenaga terhadap serangan hebat dari kilesa. Di kesunyian yang menyeramkan di dalam hutan, rasa takut yang terus-menerus akan bahaya akan memotivasi pikiran untuk tidak terbagi perhatiannya dan terpusat pada landasan perhatian atau kesunyatan mulia. Untuk melakukannya, sangatlah diperlukan landasan yang sangat kokoh untuk memperoleh kemenangan dalam peperangan menghadapi kilesa. Hal ini merupakan jalan kebenaran yang menuju pada Dhamma mulia. Seorang biku yang ingin memahami dirinya secara menyeluruh menggunakan cara yang aman dan benar. Harus menemukan subjek meditasi yang tepat dan lokasi yang cocok yang mendukungnya untuk mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Kombinasi prinsip-prinsip ini akan mempercepat kemajuan meditasi.
Ini digunakan sebagai cara luar biasa untuk menghancurkan kilesa sejak zaman Sang Buddha. Praktek dutangga dengan berdiam di bawah sebatang pohon adalah praktek lainnya yang patut mendapat perhatian khusus. Tinggal di kuburan adalah cara praktek tapa yang mengingatkan para bhikkhu dan umat awam agar tidak terlena ketika mereka masih hidup, beranggapan bahwa mereka sendiri tidak akan pernah mati. Kebenaran dari hal ini adalah kita semua dalam proses menuju kematian, sedikit demi sedikit, setiap saat, setiap hari. Orang-orang yang meninggal dan dipindahkan ke kuburan, yang jumlahnya begitu banyak hampir tidak lagi ada ruang untuk mengkremasikan atau mengubur mereka, adalah sama dengan orang-orang yang dalam proses menuju kematian sedikit demi sedikit sebelumnya, seperti kita sekarang. Siapa di dunia ini yang masih beranggapan bahwa dirinya sendiri yang paling hebat dengan menyatakan dapat terhindar dari kematian? Kita diajarkan untuk mengunjungi kuburan sehingga kita tidak lupa kepada sanak saudara yang tak terhitung jumlahnya, yang pernah berbagi dalam lahir, tua, sakit, dan mati. Jadi untuk terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita juga hidup dibayangi oleh kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Tentu saja tidak ada seorang pun yang masih mengembara tanpa tujuan dalam lingkaran kelahiran dan kematian tiada akhir, akan dengan berani menyatakan ia tidak akan lahir, tua, sakit, atau mati. Mereka cenderung pada pencapaian kebebasan dari lingkaran ini, dikarenakan itulah satu-satunya tujuan. Para biku harus mempelajari akar penyebab penderitaan yang terus-menerus pada diri mereka. Mereka harus melatih diri dengan mengunjungi kuburan di mana kremasi sedang dilaksanakan dan dengan merenungkan secara mendalam di kuburan di mana mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dibawa untuk dikuburkan setiap waktu. Begitu banyak mayat baik yang lama maupun baru dikuburkan, yang sangat tidak mungkin untuk menghitung jumlah mereka. Dengan merenungkan kesunyataan yang memilukan akan kehidupan di dunia ini, mereka menggunakan perhatian penuh dan kebijaksanaan dengan tekun meneliti, memeriksa, dan menganalisa prinsip dasar yang terpendam dalam kesunyataan akan kelahiran dan kematian. Siapa saja yang secara rutin mengunjungi kuburan, baik itu kuburan di tempat terbuka maupun kuburan di dalam tubuh mereka, dan menggunakan kematian sebagai objek perenungan, dapat sangat mengurangi rasa bangga pada diri sendiri karena muda, masih hidup, dan sukses. Tidak seperti kebanyakan orang, mereka yang secara rutin merenungkan kematian tidak gembira dengan perasaan sombong. Sebaliknya, mereka cenderung melihat kesalahan mereka sendiri, dan secara bertahap mencoba untuk memperbaikinya, bukannya hanya mencari-cari dan mencela kesalahan orang lain, satu kebiasaan buruk yang membawa akibat yang tidak menyenangkan. Kebiasaan ini seperti penyakit yang menahun, yang nampak seakan tidak dapat disembuhkan, atau mungkin dapat disembuhkan jika orang tidak lagi tertarik untuk memperburuk infeksi lalu mencoba mengobatinya. Kuburan menawarkan mereka yang ingin melakukan pengamatan terhadap hal ini mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan penuh dan pemahaman akan sifat alami kematian. Kuburan adalah tempat pertemuan yang besar di dunia ini. Semua orang tanpa kecuali akhirnya harus bertemu di sana. Kematian bukanlah masalah kecil yang dengan mudah dapat dilalui sebelum adanya pengamatan seksama terhadap masalah tersebut. Sebelum mereka dapat menyeberangi kematian, Sang Buddha dan para siswa arahat beliau harus belajar di akademi luar biasa, kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, hingga akhirnya menguasai seluruh ajaran. Hanya setelah itu, mereka mampu untuk menyeberang dengan nyaman. Mereka telah meloloskan diri dari ancaman mara, tidak seperti mereka yang melupakan diri mereka, tidak memperhatikan kematian, dan tidak memiliki ketertarikan untuk merenungkan hal yang tak dapat dihindarkan itu, meski hal tersebut ada di hadapan mereka.
Mengunjungi kuburan untuk merenungkan tentang kematian adalah cara efektif untuk melenyapkan perasaan takut akan kematian. Ketika diambang kematian, keberanian muncul meskipun pada kenyataannya kematian merupakan hal paling mengerikan di dunia ini. Kelihatannya mustahil, tetapi hal itu telah dicapai oleh mereka yang berlatih meditasi. Sang Buddha dan siswa arahatnya menjadi contoh tertinggi. Setelah mencapai jalan mulia ini sendiri, mereka mengajarkan pada yang lain untuk mengamati dengan seksama setiap aspek kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, sehingga orang yang ingin bertanggung jawab bagi kebaikan mereka sendiri dapat menggunakan latihan ini untuk memperbaiki kesalahpahaman sebelum terlambat. Jika mereka mencapai akademi luar biasa ini setelah mengembuskan nafas terakhir, maka terlambat sudah. Pilihan yang tersisa hanyalah kremasi atau penguburan. Menjalankan sila, berdana, dan berlatih meditasi sudah tidak dapat dilakukan lagi. Acharyaman sangat memahami betul manfaat dari mengunjungi kuburan, karena kuburan adalah satu tempat yang selalu mendorong introspeksi. Ia selalu menunjukkan ketertarikan saat mengunjungi kuburan, baik luar maupun dalam. Salah seorang siswa Acharyaman sangat takut pada hantu, memberanikan diri untuk meneladaninya untuk hal ini. Kami biasanya tidak mengharapkan biku takut pada hantu yang setara dengan dhamma yang takut terhadap dunia, tetapi biku ini adalah salah satu contoh. Mengenai contoh seorang biku yang takut pada hantu, akan kita lanjutkan pembacaannya pada video berikut. Untuk video ini, sekian sampai di sini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang